Untuk pertemuan kedua ini, kita masih belajar mengenai kinematika gerak lurus. Setelah kemarin, kita sudah belajar ya mengenai konsep gerak, jarak dan perpindahan, kecepatan, percepatan, dan GLBB. Sekarang kita akan belajar mengenai GLBB dan juga gerak jatuh bebas. GLBB. Jadi, GLBB sendiri itu merupakan suatu gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Jika kemarin di GLB itu yang tetap atau konstan kecepatannya, sekarang di GLBB ini percepatannya tetap. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri GLBB. Yang pertama, memiliki lintasan berupa garis lurus, sama dengan GLBB kemarin juga memiliki lintasan berupa garis lurus. Terus yang kedua, benda mengalami perubahan kecepatan secara beraturan, naik atau turun. Jika kemarin itu di GLBB percepatannya A sama dengan 0 atau konstan, di GLBB ini percepatannya berubah tetapi juga secara beraturan. Terus yang ketiga, benda mengalami percepatan tetap, A-nya sama dengan konstan. Terus untuk grafiknya itu miring ke atas atau miring ke bawah. Nah, GLBB sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. GLBB dipercepat itu apabila nilai percepatannya lebih dari 0 atau positif. Dan untuk GLBB diperlambat itu apabila nilai A-nya itu kurang dari 0 atau negatif. Seperti itu. Nah, untuk yang pertama, kita belajar mengenai GLBB dipercepat di mana nilai A-nya adalah lebih dari 0 atau percepatannya adalah positif. Nah, ini untuk grafik jarak terhadap waktu miring ke atas, dan ini untuk grafik kecepatan terhadap waktu juga miring ke atas, dan untuk percepatannya konstan di bilangan 2. Dan ini untuk persamaannya, di mana jarak itu merupakan kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah kali percepatan dikali waktu kuadrat. Dan ini untuk kecepatannya V0 ditambah A kali T, dan untuk percepatannya V min V0 kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Dan untuk GLBB diperlambat sama dengan yang GLBB dipercepat, perbedaannya terletak pada grafik kecepatan terhadap waktu. Coba kita amati yang GLBB dipercepat ya teman-teman. Nah, kalau GLBB dipercepat tadi grafiknya tuh condong ke atas. Sedangkan GLBB diperlambat, grafik kecepatan terhadap waktunya tuh condong ke bawah. Untuk percepatannya tadi, jika yang dipercepat GLBB dipercepat itu di angka 2, GLBB diperlambat di angka min 2, artinya A-nya bernilai negatif. Nah, untuk persamaannya demikian ya. Untuk jaraknya V0T min setengah AT kuadrat, untuk kecepatannya V0 min AT, dan untuk percepatannya sama V min V0 per T. Nah, ini untuk percepatannya secara umum gitu. Rumus percepatan, kecepatan akhir, jarak, seperti itu ya. Sebenarnya hampir sama dengan GLBB yang kemarin. Dengan GLB yang kemarin hanya saja rumus dari persamaan dari GLB itu lebih banyak karena mengandung variabel A. Gitu. Nah, untuk penerapan GLBB dan tempat jarak itu yang pertama ada gerak mobil dalam balapan. Kan ketika ada itu ya perlombaan balap mobil tuh nggak mungkin mobil itu kecepatannya konstan. Kalau kecepatan konstan nanti nggak ada yang juara 1, 2, 3 gitu. Terus yang kedua, mengerem kendaraan yang sedang berjalan. Jadi ketika kendaraan berjalan itu terus mengerem itu berarti mengalami perubahan kecepatan. Terus yang ketiga itu pada saat naik sepeda di jalan yang menurun atau mengayuh sepeda di jalan tanjakan. Jadi ketika kita naik sepeda di jalan yang menurun itu artinya termasuk salah satu penerapan GLBB dipercepat ya. Sedangkan ketika kita mengayuh sepeda di jalan yang menanjak itu merupakan salah satu penerapan GLBB diperlambat. Nah, ini ada beberapa contoh soal mencari percepatan benda dan juga jarak yang ditempuh. Kita lihat grafiknya. Grafik V per T condong ke atas. Kalau berarti ini menandakan GLBB dipercepat. Bisa dipelajari sendiri.
sudah ada penyelesaiannya. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan belajar mengenai gerak jatuh bebas. Jadi gerak vertikal kan ada ke arah bawah dan ke arah atas gitu ya. Jadi ke arah bawah itu ada gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah. Tapi hari ini kita belajar gerak jatuh bebas terlebih dahulu. Untuk pada masanya kita belajar gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Nah, untuk gerak jatuh bebas sendiri itu merupakan suatu gerak jatuh benda dengan sendirinya karena gaya gravitasi mulai dari keadaan diam atau tanpa kecepatan awal. Jadi, ciri-ciri gerak jatuh bebas itu kecepatan awalnya sama dengan 0 dan percepatannya itu sama dengan percepatan gravitasi. Terus jaraknya itu sama dengan tinggi. Jadi, ciri yang paling khusus gitu pada gerak jatuh bebas itu tidak memiliki kecepatan awal atau kecepatan awal itu sebagai 0 dan hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Makanya disebutkan dalam ciri-cirinya itu percepatannya sama dengan besar percepatan gravitasi atau gaya gravitasi. Nah, untuk persamaannya sendiri mencari kecepatan itu gravitasi dikali T hanya setengah GT kuadrat. Untuk mencari kecepatan akhir kuadrat sama dengan 2GH atau akar dari 2GH. Ini persamaan gerak jatuh bebas secara umum. Dan karena itu ke bawah, jadi nilai gravitasinya itu adalah positif. Nah, ini beberapa penerapan dari gerak jatuh bebas. Yang pertama, buah mangga yang lezat atau buah kelapa yang jatuh dari pohon. Jadi peristiwa jatuhnya buah mangga, buah kelapa atau buah lainnya itu kan tidak ada dipengaruhi oleh gaya apapun atau sengaja dijatuhkan orang, tetapi memang dipengaruhi oleh adanya gaya gravitasi. Nah, itulah yang dimaksud dengan gerak jatuh bebas. Nanti kita pada pertemuan berikutnya membahas mengenai gerak vertikal ke bawah. Nah, bedanya sama gerak vertikal ke bawah, kalau gerak vertikal ke bawah itu dipengaruhi oleh adanya gaya. Entah itu dijatuhkan, entah itu dilempar ke bawah seperti itu. Tapi kalau gerak jatuh bebas itu memang murni jatuh karena adanya gaya gravitasi. Terus yang kedua itu ada perhitungan ketinggian suatu menara atau gedung. Jadi kalau kita mengukur tinggi menara, tinggi gedung, kita bisa menggunakan gerak jatuh bebas dengan cara menjatuhkan suatu barang atau apa gitu. Terus yang ketiga itu menentukan kedalaman kolam. Nah, ini untuk contoh soalnya mencari waktu yang diperlukan hingga menyentuh tanah menggunakan persamaan setengah GT kuadrat. G-nya itu biasanya sudah diketahui menggunakan 10 meter per second atau 9,8 meter per second kuadrat, tergantung di soal. Nah, mungkin untuk hari ini kita belajar hanya 2 subbab ya, ada GLBB dan juga gerak jatuh bebas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.